Halo semuanya, kalian tahu nggak sih? Ternyata kalian bisa nyalain lampu hanya dengan buah ini. Bayangin buah yang selalu kita makan, selalu kita jadiin buat bahan masakan, malah justru bisa nyalain lampu. Ini penjelasannya. Perkenalkan, nama saya Samuel Otasi dari kelas 12 MIPA 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu sel volta dan juga bagaimana penerapannya melalui praktikum sederhana. Tujuan praktikum ini adalah yang pertama untuk membuktikan apakah bahan alami yang di sini adalah jeruk lemon mampu menghasilkan energi listrik dan mampu menyalakan lampu. Yang kedua adalah untuk mengaplikasikan ilmu sel volta di dalam kehidupan sehari-hari, dan juga yang ketiga untuk memenuhi nilai praktek kimia. Jadi sel volta ini adalah salah satu cabang dari ilmu elektrokimia, di mana sel volta ini memiliki definisi yaitu perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Sel volta ini memiliki nama lain sel galvanik dan dinamakan setelah si pencipta sel volta atau sel Galvani itu sendiri, yaitu Luigi Galvani pada tahun 1780 serta Alessandro Volta pada tahun 1800. Komponen dari sel volta ini sendiri ada beberapa macam, yaitu voltmeter. Voltmeter ini gunanya untuk mengukur tegangan listrik sel volta. Lalu ada elektroda, yaitu zat penghantar listrik yang dibagi menjadi dua, yaitu anoda, yaitu muatan negatif, tempat reaksi oksidasi, dan juga katoda, itu positif, di mana terjadinya reaksi reduksi. Lalu ada jembatan garam yang gunanya itu untuk menjaga kenetralan muatan listrik larutan. Dan yang terakhir adalah rangkaian luar, penghubung anoda dan katoda, atau jalur untuk voltmeter. Untuk alat dan bahannya itu sendiri, yang pertama ada jeruk lemon yang berperan sebagai elektrolit. Lalu ada koin tembaga yang berperan sebagai elektroda positif atau katoda. Lalu ada mur yang berperan sebagai elektroda negatif atau anoda. Dan juga ada kabel yang digunakan sebagai jalur si muatan listrik itu sendiri atau jalur elektron. Lalu ada penjepit buaya yang gunanya itu untuk mempermudah kabel untuk dijepit ke elektroda. Lalu ada juga pisau yang gunanya itu untuk memudahkan ketika memasukkan elektroda tersebut ke jeruk. Dan yang terakhir adalah lampu LED kecil yang gunanya itu sebagai indikator bahwa apakah ada tegangan listrik yang mengalir. Sebenarnya lampu ini adalah pengganti dari voltmeter. Untuk langkah pengerjaannya ada beberapa tahap. Yang pertama, pasang elektroda koin dan mur ke jeruk lemon. Lalu beri jarak antar elektroda. Nah, di sini saya menggunakan pisau untuk memudahkan ketika menancapkan koin dan juga mur. Lalu yang kedua adalah rangkai kabel sedemikian rupa sehingga membentuk rangkaian listrik. Yang harus diperhatikan di sini adalah koin harus nyambung ke mur. Maksudnya agar terjadi reaksi redoks spontan. Jika terjadi reaksi redoks spontan, alhasil energi listrik pun tercipta. Dengan kata lain, katoda harus tersambung ke anoda. Jika sejenis, maksudnya katoda dengan katoda atau anoda dengan anoda, maka tidak akan ada energi listrik yang tercipta. Atau dengan kata lain, tegangannya itu sama dengan 0. Lalu yang terakhir, sisa satu katoda dan satu anoda di ujung lemon. Yang harus dilakukan adalah gunakan dua kabel terakhir untuk menyambungkan katoda ke kaki lampu yang satu
dan kabel yang lain untuk menyambungkan anoda terakhir ke kaki lampu yang sebelahnya. Jika lampu menyala, maka praktikum berhasil dan terbukti bahwa terjadi reaksi redoks spontan pada rangkaian sehingga lampu bisa menyala. Dari praktikum kali ini saya menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama adalah jeruk lemon terbukti dapat menghantarkan energi listrik. Namun selain jeruk lemon, masih banyak lagi bahan-bahan alam lainnya yang mampu menghantarkan energi listrik. Contohnya itu adalah belimbing, tomat, jeruk, dan lain-lain. Lalu yang kedua, nyala lampu atau besar tegangan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah kalau di praktikum ini itu jumlah jeruk lemon. Jeruk lemon itu diibaratkan sebagai batu baterai. Semakin banyak baterai, maka logikanya semakin banyak pula energi kimia yang mampu dikonversi menjadi energi listrik. Otomatis nyala lampu akan semakin terang. Dan perumpamaan ini berlaku juga pada jeruk lemon dan elektrolit lainnya. Lalu yang kedua adalah elektroda. Masing-masing elektroda memiliki potensial sel yang berbeda-beda yang sudah diatur di dalam deret volta. Semakin besar harga potensial sel, maka nyala lampu semakin terang, atau dengan kata lain tegangan listrik semakin besar. Mungkin segitu aja dari praktikum yang telah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.